digendong di sini, rambutnya kan panjang tuh, panjang ketutup, jadi cuman kelihatan kakinya sama tangannya yang begini. Ini sosok Wewe Gombel ya, yang begitu garang, ganas, bahkan sadis. Ini tentang kejadian si Ehsan yang menghilang di sungai dan hanya ibunya yang bisa melihat, mungkin seperti apa nih? Mana? Oh, ini videonya. Ya. Astagfirullah. Padahal siang nih videonya, para pemirsa yang saya lihat ini siang videonya. Kalau saya rasa dengan mata batin ya, bahwa ini nyata, dan bukan hanya sekali dua kali, ini sering kampung-kampung di pedesaan ya, apalagi zaman dulu, subhanallah. Dan kalau saya lihat dari rasa mata batin yang saya lihat video tadi itu bukan seperti ya, aku merasa bisa dikatakan itu Wewe Gombel ya, itu gendong seorang laki-laki yang memang tertutup. Jadi begini nih, digendong di sini, rambutnya kan panjang tuh, panjang ketutup, jadi cuman kelihatan kakinya sama tangannya yang begini. Jadi di atas pohon bambu itu aku merasa itu rumahnya Wewe Gombel gitu. Bawa ke atas, prosesnya mungkin bisa 1 hari. Itu sih yang saya rasakan ya, yang saya lihat dengan rasa mata batin saya. Berarti ini posisinya kira-kira di sebelah mana? Posisi, maaf. Nah, ini di sini nih. Nanti lihat dulu videonya. Nah, ini kan nunjuk-nunjuk tuh ibunya, Ehsan pulang atau apa bahasanya aku kurang paham. Nah, di sini nih. Nah, sebenarnya kameranya harus agak ke sini nih. Bukan di pas ruang kosong di sini nih. Naik ke sini. Cuman ini seperti ada apa ya? Kalau bahasa gaib ya, rumah dia. Itu nih saya ulangi lagi ya. Nih. Ini ke atas. Nah, terus posisi rumahnya di sini nih, saya lihat. Nah, di sini nih. Harusnya kerekamnya agak ke sini dikit. Nah, tuh. Nah, itu anaknya berarti udah terlihat sama ibunya. Terlihat benar. Karena gini nih. Ketika seseorang dalam perjalanan malam misalnya nih, ada penampakan 3 orang. Kadang yang satu melihat, yang 2 pun tidak melihat sama sekali. Ketika yang satu teriak-teriak, ada hantu, dia lari. Yang 2 pelongak-pelongok gini, akhirnya ikut lari juga. Gitu. Dan ketika sampai lokasi yang lain, baru tanya, ada apa tadi? Tadi lihat ini, lihat itu. Nah, kayak gitu. Maka ketika ibunya Mas Ehsan ketika pulang turun anakku bahasanya lupa saya, pulang kok anakku lihat, saya lihat. Itu melihat beneran. Yang lain nggak ngelihat, yang lain ya, teman-temannya atau penduduk yang lain nggak ngelihat. Bukan halusinasi, ini nyata. Nah, para pemirsa, ini Mas Ehsan itu minta digendong sama seperti yang saya rasakan, yang saya lihat ketika sosok Wewe Gombel itu menggendong Mas Ehsan. Meskipun di atas itu masih digendong, sebenarnya ya digendong karena dia dunianya udah dunia lain, cuman karena pertama sekali Ehsan merasa kebingungan dalam arti gini, saya ini di mana, apa ini, bingung lah, pokoknya ada bingung aja. Tapi Ehsan ini sudah di alam mereka dan dia menikmati juga gitu fasilitasnya gitu. Mungkin dikasih makan sesuatu yang menurut dia itu nikmat ya,
Tapi sebenarnya itu bukan makanan manusia. Bisa dikatakan itu, maaf nih, kotoran hewan, bahkan kotoran manusia dikasih seseorang yang diculik oleh sosok hantu, termasuk oleh Gumbel itu. Tapi seseorang yang dikasih itu merasa nikmat, dan makanan itu kesukaannya seseorang itu. Misalnya dia suka sate, misalnya dikasih sate tapi berupa kotoran manusia yang berbentuk sate, tapi dimakan ya nikmat dan lezat. Nah, ketika seseorang yang diculik itu sudah makan dari kotoran apa yang dikasih oleh sosok astral tadi, itu akan menutupi energi atau panca indera manusia itu untuk bisa mengelabui loh. Dia akan tidak cerita kepada siapapun, sudah ketutup, pikirannya ketutup dengan kotoran itu yang memang nggak tahu ya, dengan bahasa orang astral itu, sosok astral itu kalau udah makanan dia dikasih orang, makanan sosok astral itu, maka orang itu akan tertutup semua panca indera kelima itu, matanya, terus hatinya juga, pikirannya, telinganya, mulutnya, nggak bisa ngomong apa adanya, tertutup oleh sesuatu yang dikasih sosok astral, termasuk kuntilanak dan juga lele Gumbel. Tapi biasanya makhluk astral itu tertarik karena apa, Pak? Kalau secara umum biasanya yang diculik itu anak-anak. Ya, lele Gumbel itu suka anak-anak karena dia suka aja. Ada yang mungkin anak-anak itu lucu, akhirnya dibawa. Nah, ketika seseorang itu, banyak masyarakat yang mencari ya dengan media pentungan lah atau alat-alat dapur kan, ada yang tung atau bunyi-bunyian itu sebenarnya mantra, itu mantra manggil sambil teriak-teriak, misalnya yang Ihsan pulang, Ihsan pulang, kayak gitu. Ayo pulih. Nah itu mantra, dan dia merasa sosok astral itu udah berisik, akhirnya ya udah dikembalikan lah. Dan kasus ini sering saya menemukan sendiri di kampung saya di Jawa, sering banget. Bukan hanya kasus Ihsan sekarang lagi viral, bukan, itu udah banyak banget, cuman tidak terekspos saja. Tapi Pak Ustadz, biasanya yang habis diculik kayak gitu terus dikembalikan biasanya seperti apa sih orangnya? Ketika ini menurut pandangan saya ya, sering saya temukan di kampung-kampung waktu saya juga masih kecil, kalau sampai lewat 3 hari rata-rata mungkin sudah 3-7 hari lah, dan lamanya sampai 7 hari itu sudah menjadi korban, artinya bisa jadi tumbal dia. Tapi kalau sebelum 3 hari, insya Allah masih aman. Tapi dalam arti aman bisa ditemukan ya, tapi linglung, yaitu tadi itu karena sudah makan makanannya sosok astral. Dan makanan itu kayak sesuatu yang memang itu magic gitu loh, masuk ke tubuh itu udah masuk dunianya dia, udah linglung, nggak inget apa-apa, dan omongannya pun kayak gini ini kayak Ihsan ini kalau nggak diobatin terus diterapi takutnya udah ke bawah alam mereka, akhirnya dia nggak bisa ngomong, nggak inget apa-apa, terus linglung, nggak sadar, aneh, kelakuannya pun aneh. Gitu. Boleh digambarin ya, sosok yang ada dilihat oleh ibunya itu. Oke, para pemirsa, mungkin saya akan ilustrasikan karena ini jauh ya. Cuman saya coba untuk menerawang dan juga menerobos alam gaib di sana yang memang ini masih ada hubungannya dengan hilangnya Ihsan beberapa hari dan langsung ditemukan oleh masyarakat. Saya coba untuk melukiskan atau menggambarkan suasana di sana.
Desa Ekspres Trans 7. Ini sosok Wewe Gombel ya, yang begitu garam, ganas, bahkan sadis. Ini kalau saya rasa sosok ini memang punya tempat, yaitu di bambu-bambu yang ditunjuk ibunya Mas Iksan. Tapi dia nyari mangsa itu di sekitar situ, termasuk ada sebuah kali atau sungai ya, di situ. Kalau memang orang itu lagi naasnya, lagi apes ya, bahasa Jawa Magelang apesnya, dia kena. Wallahu alam ya. Didasari dengan apa Mas Iksan bisa masuk dan terjerat, terjaring oleh ranjau yang disebar oleh sosok Wewe Gombel. Memang Wewe Gombel ini terkenal di daerah Jawa ya, termasuk Semarang, Magelang, daerah sekitarnya. Itu banyak sekali sosok-sosok Wewe Gombel yang selalu mengintai mangsanya, termasuk anak-anak kecil dan juga orang dewasa. Nah, sosok Wewe Gombel ini mengambil mangsanya dengan pikirannya terjebak ya, diarahkan ke situ. Seakan-akan ada apa, langsung diambil atau diajak, ya, diajak. Kemudian digendong. Makanya ya, makanya yang jadi korban itu langsung digendong aja dan ditutupi rambutnya, kepalanya ditutupi rambutnya, makanya nggak terlihat di sini. Nah, gambaran saya seperti ini. Nah, ini wajahnya atau kepalanya itu udah masuk ke rambutnya, ya. Yang terlihat cuma tangannya sama kakinya sebenarnya, karena ini rambutnya panjang banget. Dan rambutnya ini kalau dia terbang itu berubah jadi kayak api ya, kilatan gitu. Ya dikasih fasilitas ini, rumahmu di sini, diajak ngobrol sebenarnya. Cuman ketika terlepas, karena ini kan dicari oleh masyarakat sekitar, termasuk ada tim SAR dari kepolisian di daerah Magelang. Terus bunyi-bunyi yang mungkin juga pakai ritual doa ya, orang-orang tertentu yang bisa mengembalikan orang yang hilang karena diculik oleh sosok-sosok hantu atau sosok-sosok astral, termasuk sosok-sosok Wewe Gombel ya, yang sering menculik orang. Bukan hanya Wewe Gombel aja, di Genderuwo tuh banyak sekali di daerah sana, di daerah Magelang banyak. Cuman aku merasa ini bukan Genderuwo tapi Wewe Gombel. Yang menurut saya sih ada dua faktor kenapa Mas Iksan bisa diambil oleh sosok Wewe Gombel ini. Satu, kemungkinan dia berbuat yang menurut Wewe Gombel itu menyakiti, ya. Mungkin kencing sembarangan di situ, atau mungkin apalah berbuat yang memang tidak senonoh misalnya. Wewe Gombel bisa ngambil. Dan kedua, terjerat dengan kalau ini punya ilmu tinggi, pasti dia pengen punya tumbal atau mencari tumbal supaya kesaktian dia dengan memakan korban berapa, misalnya nih 3 orang atau 7 orang atau mungkin ganjil lah 11 orang dan sebagainya. Itu ada dua faktor. Dan bisa saja ya, kemungkinan besar yang lain misalnya nih, karena sosok Wewe Gombel ini, karena saya tidak langsung observasi ke lokasi ya, bisa saja itu Wewe Gombel itu suka dengan orang ini. Karena ini perempuan, bisa jin perempuan itu suka dengan laki-laki ya, dan juga jin laki-laki suka dengan perempuan. Itu banyak terjadi. Biasanya kalau alasan dikembalikan sendiri ini seperti apa? Kalau alasan dikembalikan Wewe Gombel ke alamnya, ke alam semesta seperti kita ini, karena ini viral didoakan semuanya dari lapisan masyarakat, dari bawah sampai ke atas. Jadi intinya Wewe Gombel ini merasa ini nih, ya dengung lah, apalah, nggak nyaman, nggak aman saya ini kayak gitu.
karena sering diritualin pakai, mungkin di sana kan pakai tontongan, tong 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 tong, ayo mulai ihsan, pulang ihsan, mulai muleo, nah, kayak gitu. Atau dengan ritual doa membaca doa khusus, termasuk juga mungkin orang sana ya ritual dengan selamatan dan mungkin apa sedekah dan sebagainya. Oh, makanya pas ditemuin itu dia minta digendong karena emang udah nyaman digendong itu. Nah, ini bisa jadi saya tidak ada rekayasa, jadi karena ihsan ini yang saya rasakan digendong oleh Abdul Gombel itu, makanya pas ditemukan ihsan pun minta digendong seperti ketika dia digendong oleh Gombel. Karena ihsan belum sadar penuh, masih lilo, masih belum full lah pikirannya ya. Makanya dia masih terkesan enak kita yang digendong. Makanya ada mobil, ambulan lah atau mobil, disiapkan mobil untuk media untuk bisa membawa pulang, dia nggak mau, minta digendong seperti hanya ketika Mas Ihsan digendong Wewe Gombel. Tapi Mas Ihsan masih linglung karena ya itu pernah makan makanan yang disediakan oleh Wewe Gombel, linglung, tertutup hatinya, tertutup matanya, tertutup pikirannya, tutup semua dari indera kelimanya, inderanya. Oke, mungkin pesan dari Ustadz sendiri seperti apa nih? Oke, mungkin maaf, boleh saya berikan. Oke, pesan dari Gus Sulewati ya kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah Jawa ya, semua dari Nusantara bahkan mancanegara. Jangan lupa kalau kita aktivitas bangun tidur ya, kalau Islam jangan lupa sholat subuh dulu. Nah, kalau yang agama lain dia berdoa menurut agamanya dan kepercayaannya. Aktivitas mulai langkahkan kaki kita dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berdoa dan berdoa. Terus berzikir dan berzikir. Berzikir ingat kepada Allah, kepada Tuhan kita. Kalau yang lain Ustadz, boleh kepada siapapun, yang penting Maha Pencipta. Kalau agama lain, kalau Islam ya zikrullah, ingat kepada Allah. Jangan lupa juga sholawat. Nah, aktivitas kita. Karena kalau kita awali dengan doa, nanti insya Allah kita akan selamat, baik di dunia dan juga di akhirat. Kalau pengen lagi misalnya dengan membaca surat An-Nas, ya, Al-Falaq, ya, Al-Kafirun. Bagus lagi baca Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga pesan saya ini bermanfaat sedikit. Yang utama adalah zikrullah, zikir kepada Allah di sini, ya. Ucapkan bismillah, kita pergi insyaallah selamat dunia akhirat. Itu aja, terima kasih. Sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.